Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah. Baiklah, kembali lagi dengan ibu. Kali ini kita akan belajar tematik 2B subtema 3 tentang bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis benda ya nak. Kemudian kita juga sudah belajar untuk menjelaskan ciri-ciri bendanya. Oke, nah sekarang kita buka ke halaman 93. Nah, di situ ada gambar. Gambar apakah itu? Betul sekali. Itu adalah gambar dua orang anak yang sedang bermain bulu tangkis. Jika kita hendak bermain bulu tangkis, benda apa saja yang kita gunakan? Ya, yang pertama tentunya kita memerlukan raket, lalu ada juga kok dan net sebagai jaring pembatasnya ya nak ya. Nah, yuk kita langsung saja kerjakan soalnya. Yang pertama, sebutkan yang dilakukan kedua anak pada gambar di atas. Sudah jelas ya, mereka sedang berolahraga. Yang kedua, apa nama permainan yang dilakukan kedua anak tersebut? Nah, mereka sedang bermain bulu tangkis. Lalu soal yang ketiga, bila kamu mengetahuinya, uraikan cara memainkannya, tuliskan pada kolom berikut. Siapa anak-anak ibu yang pernah bermain bulu tangkis? Good job. Pasti anak-anak sudah tahu ya cara untuk memainkan bulu tangkis. Caranya adalah pertama-tama kita pegang raketnya, kemudian kita tepis atau pukul kok menggunakan raket, dan lakukan terus-menerus hingga kok tersebut jatuh di area bermain lawan. Bu, lalu jika koknya jatuh di area bermain kita, apa yang terjadi? Maka poinnya akan menjadi milik lawan kita. Nah, selanjutnya masih tentang bermain bulu tangkis. Di halaman 94 ada bacaan. Yuk kita baca bersama-sama ya nak. Bermain bulu tangkis. Pada jam istirahat, Pak Budi dan Pak Iwan bermain bulu tangkis di lapangan sekolah. Wira, Bio, Rion, dan Ayu menyaksikan Pak Budi dan Pak Iwan bermain bulu tangkis. Pak Budi dan Pak Iwan bermain di lapangan. Di tengah-tengah lapangan dibatasi oleh net. Net adalah pembatas berupa jaring yang membentang di antara dua bidang permainan. Pak Budi dan Pak Iwan memegang dan mengayunkan raketnya. Pak Budi menepis kok ke arah Pak Iwan. Pak Budi dan Pak Iwan bermain dengan semangat. Rio suka dengan olahraga bulu tangkis. Setelah permainan bulu tangkis selesai, Rio menghampiri Pak Budi. Rio meminta Pak Budi mengajari bermain bulu tangkis. Pak Budi menjelaskan cara bermain bulu tangkis. Rio menyimak penjelasan Pak Budi dengan seksama. Nah, anak-anak, apa ya isi bacaan yang tadi sudah kita baca? Yuk kita tuliskan secara singkat pada bagian bawah halaman 94 ya nak. Jadi, isi bacaan tersebut menceritakan tentang Pak Budi dan Pak Iwan yang sedang bermain bulu tangkis. Bermainnya dengan cara mengayunkan raket dan menepis kok ke arah lawan. Rio suka bermain bulu tangkis. Kemudian Rio meminta Pak Budi untuk mengajarinya. Bu, aku ingin menuliskan ringkasannya berbeda dengan milik Bu Nurul. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa sayang.
Oke, dari bacaan di atas kita sudah menemukan beberapa kosakata baru ya nak ya. Nah, yuk kita tuliskan kosakata baru yang sudah kita temukan tadi pada tabel yang berada di nomor 1. Di situ terdapat pertanyaan, temukan kosakata baru yang belum kamu pahami pada bacaan di atas. Temukan maknanya dengan bertanya kepada gurumu, lalu tuliskan pada kolom berikut. Tadi ada kosakata bulu tangkis. Bulu tangkis ini maknanya adalah permainan dengan memakai raket dan kok. Lalu ada juga kosakata net. Net itu adalah jaring untuk bermain bulu tangkis ya nak, atau jaring pembatas permainan bulu tangkis. Lalu ada juga kosakata kok. Apa ya kok itu? Nah, kok ini adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Bu, tetapi kok ini bentuknya tidak seperti bola. Iya sayang, tetapi kok ini disebut sebagai bolanya dalam permainan bulu tangkis. Terbuatnya dari apa benda ini? Terbuatnya dari bulu ayam ya nak, yang disusun secara rapih. Nah, selanjutnya ada juga kosakata menepis. Menepis itu maknanya adalah menangkis atau memukul. Nomor 2, perintahnya adalah buatlah kalimat menggunakan kosakata baru yang kamu temukan pada bacaan. Nah, kosakatanya kita samakan dengan nomor 1 ya nak. Yang pertama ada kosakata bulu tangkis. Yuk kita buat kalimatnya. Kalimatnya bebas. Yang penting dalam kalimat tersebut harus ada kata bulu tangkis. Di sini ibu membuat kalimat Jono dan Danu bermain bulu tangkis bersama. Bu, aku mau berbeda. Boleh. Kemudian ada kosakata net. Kita buat kalimatnya ya. Siti memasang net untuk bermain bulu tangkis. Seperti ini bisa ya nak, karena di dalam kalimatnya ada kata net. Jadi jika anak-anak diminta untuk membuat kalimat dengan kata yang sudah ditentukan, pastikan kata tersebut harus ada dalam kalimatnya. Selanjutnya nomor 3, perintahnya adalah carilah benda-benda yang ada pada teks di atas, kemudian sebutkan ciri-cirinya. Nah, kemarin kita sudah belajar menyebutkan ciri-ciri benda. Yuk kita sebutkan ciri-ciri benda yang pertama, yaitu net. Ciri-cirinya adalah, nah, dia ini berbentuk jaring yang panjang ya nak. Kemudian benda yang kedua ada kok. Ciri-cirinya adalah terbuat dari bulu ayam dan berwarna putih. Nah, untuk dua benda lainnya anak-anak bisa temukan sendiri pada bacaan yang tadi sudah kita baca ya nak. Kemudian tuliskanlah ciri-ciri benda tersebut ya. Oke, selanjutnya nomor 4, perintahnya adalah, nomor 4 ini ada di halaman 96 ya nak. Temukan benda-benda di sekitarmu dengan ciri-ciri yang sama dengan benda yang kamu temukan pada gambar dan bacaan. Tadi di gambarnya ada beberapa benda ya, ada kok, ada raket, ada net, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita cari benda di sekitar kita dengan ciri-ciri yang mirip dengan benda tersebut. Contohnya di sini, nomor 1, ciri-ciri bendanya adalah dia ini alat kebersihan dan terbuat dari bulu ayam. Apa nama bendanya? Yaitu kemoceng. Mirip dengan kok ya ciri-cirinya karena dia sama-sama terbuat dari bulu ayam. Oke, selanjutnya yang kedua ada ciri-ciri benda, yaitu dia terbuat dari plastik dan berbentuk jaring-jaring. Nah, ciri-cirinya mirip dengan net, tapi bendanya bukan net. Nah, dia ini adalah kelambu. Kelambu yang biasanya ada di dalam kamar
untuk melindungi kita dari gigitan nyamuk, atau biasanya digunakan oleh bayi agar bayinya tidak digigit oleh nyamuk. Nah, selanjutnya halaman 96 kita buka. Di situ ada kegiatan ayo membaca. Yuk kita baca bersama-sama ya. Rio tertarik untuk bermain bulu tangkis. Rio ingin berlatih bulu tangkis dengan Pak Budi. Bacalah percakapan antara Rio dan Pak Budi berikut ini. Oke, Pak Budi berkata, "Kamu jadi latihan bulu tangkis 2 kali seminggu, Rio?" "Iya, Pak, agar saya cepat bisa." "Kamu latihan bola juga 2 kali seminggu?" "Iya, Pak, kalau latihan bulu tangkis hari Senin dan Kamis. Latihan bola hari Rabu dan Sabtu, Pak." "Bapak lihat jurnal latihan bolamu, kamu sudah latihan 12 kali. Berarti sudah berapa minggu, Rio?" "Kalau sudah 12 kali dan saya latihan 2 kali seminggu, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6 minggu, Pak." Lalu Pak Budi berkata, "Tepat, Rio, kamu pintar. Karena 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti ketika saya diminta oleh pelatih minimal 16 kali pertemuan, artinya saya akan berlatih dalam waktu 8 minggu. Karena 8 minggu dikalikan 2 kali latihan seminggu sama dengan 16, Pak." Lalu Pak Budi berkata, "Betul, betul, betul." Pak Budi bisa saja. Nah, anak-anak, si Rio ini rajin sekali ya berlatih bermain bola dan bermain bulu tangkisnya. Rio sudah latihan sebanyak 12 kali pertemuan, sayang. Dalam 1 minggunya dia berlatih selama 2 kali. Berarti untuk mengetahui berapa minggu Rio berlatih, caranya cukup mudah, yaitu 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Nah, Bu, gimana sih kok 12 dibagi 2 hasilnya 6? Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Untuk mengetahui 12 dibagi 2 ini berapa hasilnya, maka caranya adalah kita kurangi 12 ini dengan angka 2 sampai nanti dia hasilnya adalah 0. Oke, anak-anak lihat contohnya berada dalam halaman 97. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 12 dibagi 2. 12 dikurangi 2 hasilnya adalah 10. Lalu 10-nya kita kurangi 2 lagi, hasilnya adalah 8. 8 kita kurangi 2 lagi, hasilnya adalah 6. 6 kita kurangi 2 lagi, hasilnya adalah 4. 4 kurangi 2 lagi, hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 2 lagi, hasilnya adalah 0. Nah, karena hasilnya sudah 0, berarti sudah selesai. Sekarang kita hitung si angka 12 ini dikurangi oleh 2 sebanyak berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, ada 6 kali angka 2-nya. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 ya, Nak. Jadi Rio sudah berlatih sebanyak 6 minggu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita berlatih mengerjakan soal cerita pembagian di halaman 97.
Karena ini soal cerita, jadi kita harus menyimak soalnya dengan sangat teliti. Kita baca bersama-sama ya. Nomor 1. Jumlah siswa kelas 2 ada 28 orang. Siswa tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Berapakah jumlah anggota tiap kelompok? Nah, caranya adalah 28 dibagi 4. 28-nya kita kurangi dengan 4 sampai nanti dia hasilnya adalah 0. 28 kurang 4 adalah 24. 24 kurangi 4 adalah 20. Kurangi 4 lagi menjadi 16. Kurangi 4 lagi menjadi 12. Lalu 12-nya kita kurangi 4 lagi menjadi 8. 8-nya kita kurangi 4 lagi, yaitu sisa 4. Nah, sekarang 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 0. Karena hasilnya udah 0, maka perhitungan kita sudah selesai. Yuk, sekarang kita hitung ada berapa angka 4 di situ. Si 28 ini dikurangi 4 sampai dengan berapa kali ya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Kita lanjut ya nak, ke nomor 2. Siswa laki-laki di kelas 2 berjumlah 18 orang. Mereka akan dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang. Berapakah jumlah kelompok yang terbentuk? Berarti caranya adalah 18 dibagi 2. Si 18 ini kita kurangi dengan angka 2 sampai nanti di hasilnya adalah 0. Nah, ada berapa kali angka 2-nya? Si angka 18 ini dikurangi 2 sampai berapa kali ya? Yaitu sampai 6 kali ya nak. Untuk lebih jelasnya lagi, nomor 3, 4, dan 5 akan dibahas saat Google Meet ya nak. Kita lanjutkan ke halaman terakhir yaitu 99. Di sini kita akan belajar cara menggambar imajinatif. Langkah yang pertama adalah kita membuat polanya terlebih dahulu di buku gambar menggunakan pensil membuat polanya. Lalu tebali pola tersebut. Setelah polanya ditebalkan, barulah kita warnai gambar tersebut sesuai dengan keinginan kita. Karena ini adalah gambar imajinatif, maka bebas menggambar apapun sesuai dengan imajinasi kita. Di sini ada contohnya, itu gambar bola memiliki sayap. Tidak mungkin ya nak bola memiliki sayap. Tapi karena ini gambar imajinatif, maka diperbolehkan kita membuat gambar seperti itu. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.